Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 1-11. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Beberapa penafsir menyebut Yeremia 30 ayat 1-11 sebagai bagian dari Yeremia 30-33, yang biasa dikenal sebagai buku penghiburan atau buku kenyamanan. Disebut kitab penghiburan atau buku penghiburan karena narasinya memuat pengharapan dan pemulihan dan dikontraskan dengan narasi tentang penghakiman dan penghukuman. Para penafsir juga sepakat bahwa pemulihan inilah yang menjadi tema utama dari buku yang ditulis Yeremia atau Yeremia 30-33. Para nabi yang berbicara tentang ketidaksetiaan Yehuda kepada Yahweh Allah mereka memang lebih banyak berbicara tentang penghakiman. Penghakiman ini dihubungkan dengan penghancuran Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia. Meskipun Yeremia juga berbicara tentang penghakiman dan pembuangan, namun bagian ini lebih menubuatkan pengharapan dan pemulihan. Dalam nubuat tentang pengharapan dan pemulihan ini, kepada keturunan Yakub, Allah menjanjikan kembalinya mereka ke negeri leluhur mereka dan pembaruan perjanjian dengan Allah mereka. Pasal 30 kemungkinan besar merupakan satu kesatuan dengan pasal 31 karena pasal 32 sudah berbicara tentang firman yang disampaikan di waktu yang berbeda. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa buku yang disebut dalam ayat 2 merupakan pengantar kepada pasal 30-33. Yeremia menegaskan bahwa firman yang disampaikan adalah firman dari Yahweh. Hadabar me'et Yahweh. Yahweh meminta Yeremia untuk pertama-tama menuliskan firman yang diterimanya. Kitab Leka Etkal Hadebarim dapat diterjemahkan tuliskan semua firman itu untuk kamu sendiri. Hadebarim di sini mungkin menunjuk kepada setiap perkataan yang disampaikan Yahweh kepada Yeremia. Secara makna, ini dibedakan pengertiannya dari Hadabar di ayat 1. Jadi Hadebarim menunjuk kepada setiap perkataan Yahweh, sementara Hadabar menunjuk kepada keseluruhan firman yang diterima Yeremia. Yahweh meminta Yeremia untuk menulis perkataan-perkataan Yahweh tersebut di sebuah buku, El Seper. Seper memang berarti buku, tetapi dapat juga diartikan dokumen atau tulisan. Perintah untuk menulis dalam buku menunjukkan dengan jelas bahwa firman ini tidak pertama-tama diucapkan atau disampaikan secara lisan kepada umat Israel, melainkan juga tersimpan dalam tulisan. Dengan ditulis dalam buku, maka pesan harapan dan pemulihan ini tetap terjaga untuk masa depan, sehingga bisa dibaca oleh berbagai generasi. Menulis ke dalam buku melambangkan keabadian dan kepastian dari janji-janji Allah. Di ayat 3, dengan mengatakan Ki hine yamim baim, Yeremia menegaskan perkataan Tuhan bahwa waktu itu pasti datang atau tiba. Penggunaan kata baim dari bo dengan bentuk kal participle menggambarkan datang itu sebagai sebuah proses atau sedang berlangsung. Jadi nubuat ini belum terjadi tetapi akan terjadi. Kapan waktunya? Yahweh lah yang mengaturnya. Umat harus bersabar menunggu sampai hari-hari itu datang atau tiba. Penggunaan kata wezapti dari sub yang secara harfiah berarti kembali atau kembalikan atau membawa kembali mengandung makna memulihkan. Jadi Yahweh akan memulihkan Israel dan Yehuda dengan membawa kembali umatnya dari penawanan. Pernyataan ini dilanjutkan dengan pernyataan bahwa Yahweh akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memiliki tanah itu. Bahasa Ibraninya Haares. Penggunaan kata natati dari Natan menunjukkan bahwa sebagaimana kepada nenek moyang mereka,
Tanah itu diberikan Tuhan kepada mereka dan mereka akan memilikinya sebagai anugerah atau hadiah dari Allah. Kata Wiresuha yang diterjemahkan TBLAI dengan mereka akan memilikinya, diterjemahkan Septuaginta dengan Kuriou Susin Autes yang berarti mereka akan memerintah atasnya. Jadi menurut Septuaginta, mereka tidak berhenti hanya pada mewarisi, tetapi juga memerintah di atas tanah itu. Mulai ayat 4, Yeremia merincikan perkataan Tuhan tentang Israel dan Yehuda. Kemudian di ayat 5, Tuhan mulai berbicara seperti seorang ahli pastoral atau pakar konselor. Dia tidak mulai berbicara tentang apa yang menjadi kehendaknya atau apa yang ingin dia lakukan. Namun, dia mulai berbicara tentang apa yang dia tahu dari perasaan atau suara mereka. Karena itu, Tuhan mengatakan dia telah mendengar jerit ketakutan, kegentaran, dan ketiadaan damai dalam hidup mereka. Kol haradah dapat diartikan suara atau teriakan, atau tangisan atau jeritan ketakutan atau kecemasan. Gambarannya adalah suasana orang sedang mengalami teror yang menakutkan. Kol haradah sejajar dengan kol pahat. Pahat juga berarti ketakutan, seperti menghadapi sesuatu yang mengerikan, termasuk juga seperti menghadapi teror. Yang didengar adalah kol haradah dan kol pahat, bukan kol salom atau suara damai. Dengan demikian, tidak ada gambaran damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Jeritan mereka yang disampaikan di ayat 5 ditambahkan dengan visual penampilan para lelaki. Tuhan mengatakan bahwa laki-laki bertingkah seperti perempuan yang mau melahirkan dan muka mereka berubah pucat. Kata leyerakon tidak hanya berarti pucat, tetapi gambarannya seperti orang ketakutan atau tanaman yang mengalami kekeringan yang daunnya tidak lagi hijau tetapi menjadi kuning. Vulgata menerjemahkan leyerakon dengan kuning, auruginem bahasa Latinnya. Sementara Septuaginta menerjemahkannya dengan sakit kuning, bahasa Yunaninya ikteron. Yesaya dalam Yesaya 66 ayat 7-9 juga memakai gambaran yang sama tentang orang yang mau melahirkan, tetapi Yesaya berbicara tentang perempuan. Menurut beberapa penafsir, ini adalah gambaran rasa sakit yang mendahului pembebasan Israel dan Yehuda. Jadi gambaran orang yang merasa sakit ketika akan melahirkan dipakai Tuhan untuk menggambarkan sakitnya penderitaan yang dialami Israel dan Yehuda di dalam masa pembuangan mereka. Di ayat 7 dikatakan bahwa itulah masa kesusahan bagi Yakub. Bahkan Yeremia menggambarkannya dengan kata-kata sungguh dahsyat, tiada taranya. Di sini nama Yakub bapa leluhur kedua kerajaan itu, Israel dan Yehuda, dipakai. Kata Zara yang diterjemahkan TBLAI dengan kesusahan juga mempunyai makna penderitaan atau kesengsaraan. Gambarannya seperti orang yang berada dalam situasi terjepit dan sulit baginya untuk bergerak, dan yang diharapkannya adalah pertolongan dari orang lain. Ini adalah gambaran tentang penderitaan yang dialami Israel dan Yehuda selama menjadi tawanan di Babel. Namun Yahweh berjanji bahwa Yakub, maksudnya Israel dan Yehuda, akan diselamatkan. Bahasa Ibraninya Yiwasea. Yiwasea dari Yasa memiliki makna membebaskan atau memperoleh kemenangan atau membawa keselamatan. Gambarannya seperti seseorang yang diselamatkan dalam sebuah pertempuran. Gambarannya seperti seseorang yang diselamatkan dalam sebuah pertempuran. Di ayat 8, Yahweh mengatakan bahwa hari itu atau hari penyelamatan itu akan tiba. Wehaya Bayom. Hari Tuhan ini bukan hari penghukuman seperti yang digambarkan misalnya oleh Amos. Bayom menunjuk kepada hari Tuhan atau hari penyelamatan atau pembebasan. Penggunaan istilah Yahweh Sebaot, Tuhan perang atau Tuhan yang berperang, menunjukkan bahwa Tuhan memang akan berperang untuk membebaskan Israel dan Yehuda. Pertama, Tuhan akan menghancurkan kuk yang ada di leher mereka berkeping-keping. Kedua, Dia akan memutuskan belenggu atau tali atau rantai yang mengikat mereka.
Kuk sering dijadikan simbol perbudakan. Penggambaran kuk yang ada di leher memperlihatkan bahwa mereka tidak memiliki kebebasan, melainkan sepenuhnya ada dalam kendali pihak yang menawan mereka. Ruang gerak mereka terbatas. Mereka tidak memiliki kebebasan. Hidup mereka diatur sepenuhnya oleh yang menawan mereka. Kuk yang ada di leher mereka disertai juga dengan tali-tali yang mengikat mereka. Kedua gambaran ini semakin menegaskan pernyataan Yahweh tentang perasaan Israel dan Yehuda di pasal 30 ayat 5-7. Dengan menghancurkan kuk dan memutuskan rantai pengikat, Tuhan mengakhiri masa penawanan dan perbudakan mereka. Tuhan melakukannya dengan tuntas. Tidak ada unsur sekecil apapun yang membuat mereka merasa tertindas yang tidak dihancurkannya. Karena itu, di bagian akhir ayat 8 dikatakan bahwa mereka tidak lagi akan bekerja atau melayani, bahasa Ibraninya abad, atau menjadi hamba orang asing atau orang lain. Ini adalah gambaran dari akhir kekuasaan Babel. Sebaliknya, Israel dan Yehuda akan memiliki otonomi mereka. Israel dan Yehuda akan memiliki harga diri sebagai bangsa yang merdeka di bawah pemerintahan atau tuntunan Yahweh Allah mereka. Dengan demikian, Yeremia menegaskan di sini kedaulatan Allah dan eksistensi Allah sebagai satu-satunya yang mampu menyelamatkan umatnya dan memberikan mereka keselamatan, baik dari perbudakan sesama manusia maupun keselamatan secara eskatologis. Karena itu, di ayat 9 dikatakan bahwa mereka hanya akan mengabdi kepada Yahweh Allah mereka yang telah membebaskan mereka. Mereka hanya akan bekerja dan melayani Allah mereka. Bahasa Ibraninya abad. Ini menunjukkan bahwa pembebasan yang diberikan Tuhan kepada Israel dan Yehuda tidak hanya berimplikasi politis, tetapi juga religius. Sebagai orang-orang bertuhan, kemerdekaan memang bukan hanya menjadi jaminan untuk mendapatkan hak-hak politik, melainkan juga harus membuat orang semakin melayani Tuhan dengan benar. Nanti di ayat 10, tema menjadi hamba atau pelayan Allah dihubungkan dengan keberadaan leluhur Israel. Israel dan Yehuda diminta untuk menjadi hamba atau pelayan Allah karena Yakub bapa leluhur mereka adalah juga hamba dan pelayan Allah. Jadi sisi politik dan religius atau spiritual dari kemerdekaan harus ditunjukkan secara seimbang. Di sini Yeremia menempatkan melayani Tuhan lebih dulu dari melayani raja yang akan dibangkitkan untuk mereka. Rujukan kepada Daud di sini, di satu sisi menjadi janji Tuhan untuk memulihkan kerajaan Israel, dan di sisi lain mendorong Israel dan Yehuda untuk hidup dalam kesatuan dan hanya mengabdi dan melayani satu raja. Daud adalah simbol raja yang berkenan bagi Allah, raja Israel yang ideal. Allah yang akan membangkitkan raja tersebut. Di sini kembali lagi diperlihatkan oleh Yeremia inisiatif dan kedaulatan Allah dalam memberikan masa depan yang baik secara politis untuk Israel dan Yehuda. Masa depan politik mereka pun bergantung pada Yahweh Allah mereka. Pernyataan ini sekaligus menjadi ekspresi dari perwujudan janji Allah untuk memulihkan kerajaan Daud. Beberapa penafsir menghubungkan pernyataan ini dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai keturunan Daud. Namun tidak mudah untuk mengatakan bahwa orang-orang Israel memahami janji Tuhan itu seperti demikian. Di ayat 10, Israel dan Yehuda diminta untuk tidak takut dan gentar. Bahasa Ibraninya Tira dan Tehat. Kedua kata ini, Tira dan Tehat, dipakai untuk menggambarkan orang yang sedang kehilangan harapan dan semangatnya sudah hancur karena kecewa melihat realitas kehidupan mereka di perbudakan. Pernyataan dengan nada serupa juga kita jumpai dalam pernyataan malaikat kepada para gembala yang dijumpainya di padang rumput di malam kelahiran Yesus. Allah berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan Israel dan Yehuda dari tempat jauh, dari tempat di mana mereka ditawan. Jarak yang berhubungan dengan tempat di mana mereka ditawan tidak menjadi persoalan atau penghalang dalam tindakan penyelamatan Allah. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan membawa mereka pulang kembali ke negeri mereka. Dengan begitu, mereka bisa beristirahat dan akan menikmati ketenangan karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat mereka merasa takut.
Beberapa penafsir mengatakan bahwa penyebutan Yakub menunjukkan bahwa penyelamatan ini berlaku universal atau merupakan janji pemulihan jangka panjang. Sakat secara harfiah berarti diam atau tidak terganggu. Ini gambaran dari orang yang sedang menikmati istirahatnya tanpa ada yang mengganggu. Maknanya juga sejajar dengan damai, sementara sa'an juga memiliki makna yang serupa, yaitu nyaman atau damai. Maknanya juga menunjuk kepada orang yang menikmati istirahatnya dengan nyaman dan damai. Dengan demikian, kedamaian yang dijanjikan Tuhan Allah Israel bukan hanya berhubungan dengan terbebas dari penindasan bangsa lain, tetapi juga kedamaian ketika mendiami negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ancaman dari bangsa-bangsa lain yang kuat di sekitar mereka memang membuat Israel dan Yehuda tidak bisa hidup dengan tenang. Mungkin saja Israel dan Yehuda berpikir, untuk apa kami saat ini terbebas dari penindasan, tetapi di lain waktu kami masih harus menghadapi tekanan yang lain. Namun janji Tuhan bahwa setelah kembali ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka, tidak akan ada lagi yang membuat mereka takut, adalah janji perlindungan, keamanan, dan kedamaian dari Tuhan. Mengapa mereka tidak perlu takut? Pertama, alasannya adalah karena di ayat 11 Yeremia mengatakan bahwa Allah ada bersama mereka. Perlindungan Tuhan adalah jaminan untuk menghadapi kehidupan dengan segala situasi yang terjadi di sekeliling orang percaya, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dan bersama dengan Tuhan, segala situasi bisa kita hadapi dalam ketenangan. Yeremia secara tidak langsung menunjukkan bahwa kehidupan damai juga bergantung pada Tuhan. Karena itu, manusia atau orang percaya harus mengandalkan Tuhan untuk hidup dalam damai. Kedua, Yeremia juga menulis bahwa Allah berjanji menghabisi bangsa yang telah memperbudak mereka, tetapi tidak menghabisi Israel yang telah dihukumnya. Kedua kata menghabisi yang digunakan di sini menggunakan kata yang sama, yaitu kala. Kala bermakna penghancuran total atau pemusnahan. Meskipun demikian, kebebasan Israel bukanlah kebebasan yang membuat mereka bisa hidup sebebas-bebasnya. Setelah mereka bebas, Allah ingin agar mereka hidup menurut hukum. Sebagai ganti, tidak memusnahkan Israel, Tuhan akan menghajar atau mendisiplinkan mereka. Bahasa Ibraninya, Yazar. Tuhan akan mendisiplinkan mereka sesuai dengan mitspat yang secara harfiah berarti hukum atau juga penghakiman. Dia tidak akan membiarkan mereka hidup tanpa hukum. Kata Ibrani anakeka dari nakah mempunyai arti membebaskan atau bebas dari hukuman atau tidak dihukum. Anakeka, kata kerja bentuk PL ini, menunjukkan bahwa sikap Allah ini akan terus berlangsung di masa depan. Perilaku hidup Israel akan tetap berada dalam penghakiman Tuhan. Jadi di masa depan, Tuhan bisa saja menghukum mereka lagi jika mereka tidak hidup sesuai hukum yang diberikan Tuhan. Pernyataan ini mengingatkan juga orang percaya bahwa keselamatan dan pertolongan Tuhan juga tidak berarti kalau orang percaya melakukan kesalahan, mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Alasannya adalah karena sama seperti Israel, orang percaya juga tetap dituntut untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita orang percaya saat ini bahwa Dia tidak pernah lupa dan meninggalkan kita yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup atau masa-masa sulit kita. Tuhan sedang mempersiapkan masa depan bagi kita, masa depan pemulihan. Dimanapun kita mengalami kesulitan itu, Allah akan hadir menyelamatkan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi janji Allah bisa kita pegang. Percayalah bahwa apapun yang membelenggu kita saat ini, Tuhan memiliki kuasa untuk mematahkannya. Untuk itu, kita tidak perlu takut atau cemas, karena saat ini Tuhan menyertai kita, dan pada waktunya Dia akan memberi kita masa depan yang lebih baik. Namun ingatlah bahwa Dia juga ingin agar kita tetap mendisiplinkan diri kita dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kedamaian dan keselamatan yang diberikannya kepada kita
tidak berarti kita tidak perlu mendisiplinkan diri sesuai dengan firman Tuhan. Namun ingatlah bahwa bahkan tidak menutup kemungkinan Tuhan juga akan menghukum kita kalau kita melawan kehendak-Nya. Karena itu, teruslah mendisiplinkan diri kita di bawah tuntunan firman Tuhan dan tetaplah membangun pengharapan dan keyakinan bahwa di dalam setiap persoalan hidup kita, Allah ada bersama kita dan menolong kita. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.